Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya Enrico Hendayana. Sebuah kisah yang berjudul Tetanggaku Hantu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku terduduk kembali setelah mendengar nasihatnya. Benar apa yang Habib katakan. Hanya saja aku sangat berharap Jupri baik-baik saja. Dia bukan hanya sahabat bagiku, dia saudara tidak sedarahku. Seandainya tidak mengenalnya, mungkin aku hanyalah seorang pria yang menghabiskan seluruh waktu hanya di dalam kamar, tanpa pernah berinteraksi dengan teman lain dan orang sekitar. Dialah yang mengubah sifatku yang tertutup dan pandanganku tentang dunia yang membosankan. Aku berlutut di lantai, berlutut di hadapannya. Tolong mereka, tolong selamatkan ayah dan sahabat saya. Air mata kembali menetes, tidak mampu aku sembunyikan lagi. Sudah Ren, sudah ayo bangun, pinta Mala. Terdengar pula tangisannya. Habib berdiri, membungkuk dan memegang kedua bahuku, lantas menariknya ke atas, membuat diri ini ikut berdiri. Apa ini? Dengan ringannya tubuhku mengikuti kehendaknya. Saya akan membantu, tanpa perlu kamu berlutut. Bersujud dan berdoalah hanya kepadanya. Terima kasih Bib, terima kasih. Kupeluk erat tubuhnya yang begitu harum tanpa malu. Tangisan malah tidak terdengar lagi, berubah menjadi tawa haru. Kapan kita ke sana? Tanya Mala. Sekarang, jawab Habib yakin. Ayahku dulu pernah juga terkurung di rumah itu sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu yang cukup lama hingga hampir membuatku melupakannya. Tuturnya tanpa ku minta saat menunggu Habib yang sedang mempersiapkan diri di dalam mobil. Mengapa? Kenapa ayahmu melakukannya? Entah, aku tidak tahu alasan yang membuatnya masuk ke sana, bahkan ibu pun tidak tahu. Lantas, bagaimana ayahmu keluar? Saat itu tanpa sengaja ada orang yang tengah melintas di depan rumah tetanggamu. Dia mendengar suara teriakan ayah yang minta tolong dari dalam rumah. Dia yang tidak berani karena cerita menakutkan rumah tersebut, berlari secepat mungkin ke arah masjid yang kebetulan ada Habib tengah mengaji di sana. Lalu, Habib yang membantu ayahku hingga berhasil keluar. Apa Habib sehebat itu? Dia garis keturunan murni dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Keturunan murni Sultan? Malah mengangguk. Jika benar apa yang Mala ceritakan, mungkin legenda tentang Sultan melawan kuntilanak di Sungai Kapuas itu benar adanya. Tidak heran jika keturunannya pun diberi kemampuan istimewa dari Tuhan. Siapa namanya? Siapa? Habib. Oh, namanya Habib Abdullah Al-Qadri. Ada yang menyebut nama saya? Tanya seseorang yang muncul tiba-tiba dari luar jendela mobil. Iya Bib, Randy penasaran dengan nama Habib. Maaf jika saya lancang. Tidak masalah, itu hanya sekedar nama, ucapnya dengan senyuman di bibir. Ayo berangkat, ajaknya, lantas masuk ke dalam mobil. Itu bukan hanya sekedar nama. Dia hanya merendah hati. Walau ilmu agamaku masih rendah, tetapi aku pernah mendengar sabda Rasulullah yang berbunyi, sebaik-baiknya nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jika nama adalah doa, berarti doa orang tuanya telah terkabul. Mobil melaju meninggalkan rumah Habib, melewati gerbang kuning yang menjadi pertanda masuk dan keluar dari wilayah keraton. Malam semakin larut, tetapi semangat ini tidak surut. Semoga mereka masih bisa diselamatkan. Sudah lama saya tidak ke sini, terakhir ketika menyelamatkan ayahmu Mala. Habib tersenyum menatap Mala. Semoga kali ini Habib dapat membantu ayah Randy dan sahabatnya. Amin, balas Habib singkat. Sepertinya baru beberapa menit yang lalu aku berdiri di sini bersama arwah anak pemilik rumah tersebut. Sekarang aku kembali lagi.
takdir seperti apa ini? Habib mendekat ke arahku menyalami tangan kananku dengan kedua tangannya. Biar bagaimanapun, ini memang sudah takdirmu, nak. Saya bisa melihatnya. Maksud Habib? Dia tersenyum. Ini bukan sebuah kebetulan. Kepindahanmu ke rumah itu bukan disebabkan karena harga murah seperti yang kamu ceritakan selama di perjalanan. Dia melihat telapak tanganmu sebelum akhirnya berucap. Kamu yang memilih rumah ini sejak pertama menjejakkan kaki ke Pontianak, lalu saat uangmu cukup, tanpa pikir lagi kamu membelinya. Apa saya salah? Apa benar ucapannya? Tunggu, aku ke Pontianak untuk melanjutkan kuliahku di Universitas Tanjung Pura. Itu alasanku kemari. Tetapi dari mana Habib tahu? Kenapa, Ren? Saat pertama kali ke Pontianak, entah kenapa aku pergi melewati jalan ini dan lama berhenti untuk menatap rumah itu. Tunjukku ke rumah di mana Jupri dan ayah berada. Kamu serius, Ren? Dia serius. Habib menyela pertanyaan Mala. Dia tertarik dengan rumah itu, bukan rumah yang sekarang dia tempati. Hanya saja yang berpeluang untuk dia miliki adalah rumah di sebelahnya. Pijakanku goyah, tidak habis pikir dengan fakta yang baru kusadari. Selama kuliah hingga akhirnya lulus dan bekerja, hampir setiap hari aku melewati jalan ini. Padahal untuk pulang pergi kuliah dan kerja tidak perlu melalui jalur ini. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin di sana ada jawabannya. Habib menunjuk rumah itu. Di rumah itu, tidak seperti sebelumnya, kali ini tidak terdengar lagi lolongan dan tangisan anjing. Bahkan kini terasa seperti para penghuni rumah enggan untuk menampakkan diri. Mereka takut dengan Habib. Ayo, kita selamatkan mereka. Habib melangkah tenang usai berucap. Tunggu, kamu ikut masuk? Tentu. Tapi aku tidak mau terjadi sesuatu denganmu. Malah tersenyum. Tenang, aku akan baik-baik saja. Biarkan dia ikut. Saya yakin Malah bisa banyak membantu, ucap Habib sambil menatap kami bergantian. Kami berada di depan pintu rumah terkutuk ini sekarang. Pecahan kaca dari peristiwa sebelumnya terlihat sekilas berserakan di sekitar pintu oleh cahaya bulan. Kenapa tidak lewat jendela samping, Bib? Meski penghuninya bukan manusia, lebih baik jika tetap menjalankan adab saat bertamu. Habib menekan gagang pintu ke bawah dan mendorongnya. Tapi pintu terkret. Pintunya terbuka begitu saja, seperti membuka lemari pendingin. Hawa yang keluar dari pintu terbuka membuat udara malam tidak ada rasanya. Bismillah, ucap Habib lantas melangkah masuk ke rumah. Gelap, hanya itu yang tertangkap di indera penglihatanku sekarang. Aroma busuk perlahan menguar bersama terpaan angin yang berembus, membuat perutku sedikit merasakan mual. Di mana mereka? Para penghuni rumah ini. Mereka tidak berani muncul sekarang. Keluarlah, teriak Habib menggema. Kami datang hanya ingin meminta apa yang menjadi hak kami, bukan untuk mengusik apalagi membinasakan. Aku dan Malah saling tatap, lantas mengamati sekitar sekali lagi. Kali ini penglihatanku sedikit membaik. Mataku seperti sudah beradaptasi dengan pencahayaan di dalam rumah ini. Masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Tetapi mataku terusik dengan benda yang tergeletak di lantai, dekat jendela ruang tamu di sebelah kanan kami. Ada apa, Ren? Tanya Malah saat melihatku merogoh kocek celana sebelah kanan. Keluarkan ponsel dan menyalakan lampu senter, menyorot ke benda yang mencurigakan itu. Habib menoleh ke arah benda yang kusorot. Ponsel ayahmu? Tanya Habib kepadaku yang memeriksa benda itu. Iya. Ponsel ayah tiba-tiba berdering, mengejutkan kami. Ada sebuah panggilan masuk tanpa nama, bahkan tanpa nomor. Aku menatap Malah dan Habib. Angkatlah. Kuikuti perintah Habib, lantas menekan tombol pelantang suara agar mereka bisa mendengar juga. Assalamualaikum Habib, lama tidak bertemu. Refleks lempar ponsel menjauh dariku dan segera kembali mendekati Habib dan Malah. Tidak perlu sepanik itu, Randy. Karena sesaat lagi aku yakin kau akan lebih terkejut melihat mereka, ayah dan sahabatmu. Kembalikan mereka. Tenang, nak. Habib memegang pundak kiriku. Apa maumu? Apa salah mereka? Apa salah anak ini? Mauku, salah mereka. Malah mendekat ke arahku, memeluk tangan kananku dari samping dengan erat. Ya, apa salah mereka? Pertanyaan yang sama seperti 10 tahun lalu yang belum kau jawab.
Jadi kau masih penasaran, Habib? Sosok yang berbicara tiba-tiba muncul di hadapan kami, malah meremas tanganku dengan kuat hingga membuatku meringis. Tentu saja, aku senang dapat bertemu denganmu kembali untuk mengetahui jawabannya. Harusnya kau tanyakan itu kepada mereka. Dengan tangannya yang besar dia menunjuk ke arah tangga. Kugerakkan tangan yang memegang ponsel menyorot ke arah yang dia tunjuk. Astagfirullahaladzim, ucap Mala lantas menutup wajah dengan tangan. 3 sosok penghuni rumah lainnya menatap kami, sosok-sosok yang sudah kulihat sebelumnya. Seorang pria dengan leher nyaris putus, kuntilanak dengan pisau tertancap di perut, hal yang baru kusadari, dan sosok anak kecil dengan wajah pucat berbaju lusuh yang mengaku anak pemilik rumah. Kita bertemu lagi, sapa Habib lembut kepada mereka, tidak seperti dengan sosok lelaki di hadapan kami. Habib, mereka yang dulu membantuku mengeluarkan ayah Mala, ucap Habib mengerti keterkejutanku. Mereka? Tanya Mala lantas mulai memberanikan diri membuka tangannya perlahan. Ayah Mala? Tanya sosok di hadapan kami lagi. Dia memiringkan kepala, mencoba menatap Mala. Dia, anak pria itu. Kebetulan sekali. Tangan Mala tiba-tiba terasa dingin di tanganku, diiringi suara tawa keluar dari mulutnya, tawa yang membuatku muak. Habib menarikku menjauh dari Mala yang sudah dirasuki. Randy, arwah anak lelaki terdengar memanggilku dari arah belakang. Aku menoleh perlahan ke sumber suara. Dia tersenyum, sementara lelaki dengan leher nyaris putus dan si kuntilanak tidak terlihat lagi di dekatnya. Kemana mereka? Kemari, ikutlah, pinta arwah anak kecil itu lagi. Kemana? Untuk apa aku mengikutimu? Meski hanya anak kecil, tetap saja dia bukan manusia. Pergilah Randy, ikuti dia. Dia tidak seburuk penampilannya, ucap Habib meyakinkanku. Biar Mala, saya yang urus. Tapi ikuti saja dia, walaupun harus membuatmu menutup mata karena takut. Dia pasti tahu di mana ayah dan sahabatmu berada. Dia, Habib mengangguk. Kalian terlalu nyaring berbicara. Bagaimana jika sampai aku mendengar dan menghalangi? Ada yang akan menghalangimu, hardik Habib kepadanya. Pergilah nak. Habib mengeluarkan kain kuning dan tasbih, lantas melilitkannya di telapak tangan kanan dan mulai melafalkan doa. Arwah anak kecil pergi melayang ke arah belakang, ke arah dapur dan gudang. Kemari, ajaknya lagi sambil menatapku. Entah bagaimana bisa menjadi seperti ini, tetapi aku harus mengakhiri masalah yang telah kumulai, walau harus masuk ke lubang neraka sekalipun. Tolong, selamatkan Mala. Habib tersenyum. Akan saya pastikan Mala baik-baik saja. Tanpa ragu ku ikuti arwah anak lelaki tersebut. Demi mereka yang berharga di hidupku, apapun akan aku lakukan. Ini sudah di luar nalarku, juga ku pastikan di luar nalar manusia lainnya. Aku mengikuti dia dari belakang. Melihat dan mencium aroma busuk yang keluar dari sosoknya, seharusnya aku lari, tetapi aku tidak. Terdengar dia bersenandung, entah lagu apa, tetapi sepertinya pernah ku dengar, entah di mana dan kapan. Kenapa? Tidak asing dengan lagunya? Tanyanya setelah menoleh sekilas ke arahku tadi, sebelum melanjut melayang kembali ke arah depan. Tidak, jawabku berbohong. Dia tertawa. Aku tahu kamu sangat mengenal lagunya, bahkan ini lagu favoritmu. Ucapnya lantas berhenti melayang tiba-tiba. Lagu favoritku? Bagaimana mungkin? Dia terdiam, membalik badan, lalu menatapku begitu lekat. Masuklah. Kemana? Dia menunjuk ke arah gudang yang berada di sebelah kananku. Gudang? Kenapa? Apa mereka di sana? Dia menggelengkan kepala. Lantas? Kau ingin tahu jawabannya kan? Jawaban? Tanyaku mengernyitkan dahi. Jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di kepalamu. Dia mengucapkannya tanpa keraguan, seakan tahu betul apa yang ada di kepalaku. Namun dia tidak salah. Memang banyak pertanyaan yang berterbangan di pikiran, terutama tentang hubunganku dengan rumah ini. Masuklah. Aku menelan ludah, bersiap dengan apa yang akan kulihat di dalam sana. Biar bagaimanapun aku harus menemukan jawaban atas apa yang menimpaku sekarang. Selain mencari ayah dan Jupri tentunya. Kret. Pintu terbuka dengan mudah. Kusorot seisi gudang yang tidak terlalu besar ini dengan seksama, tanpa melewatkan satu hal pun. Kotor, sama seperti ruang lainnya. Lantainya penuh dengan kotoran tikus.
jelaga dan lumut. Terdapat beberapa kardus yang saling menumpuk di dekat dinding sebelah kiri pintu. Beberapa peralatan elektronik yang sudah usang tergeletak di dekatnya. Alat-alat pertukangan seperti gergaji, palu, penggaris kayu, dan perkakas lainnya tergantung di dinding tepat di hadapanku yang masih berdiri di depan pintu. Dan sebuah kotak kayu berada di sebelah kananku. Kotak kayu, apa isinya? Kenapa sepertinya aku pernah melihatnya? Apa yang kau tunggu? Masuk dan bukalah kotak itu. Kita tidak punya banyak waktu, ucap arwah anak kecil itu lagi. Jawaban, kuulurkan tangan mencapai tutup kotak tersebut dan membukanya perlahan-lahan. Apa ini? Memorabilia milikku dan... Dia tidak menyelesaikan ucapannya. Rautnya pun terlihat menjadi sendu. Dan dia menghilang begitu saja di sampingku tanpa melanjutkan ucapannya yang menggantung itu. Kutatap lagi isi kotak ini. Kuambil sebuah foto dalam bingkai kayu berulir yang tergeletak di atas kotak kecil. Ini foto mereka. Sebuah foto keluarga yang sudah dimakan oleh waktu, tetapi masih dapat terlihat dengan baik. Potret keluarga bahagia terlihat dari senyuman tulus mereka yang kurasakan. Sepasang suami istri yang kuyakini adalah arwah lelaki yang nyaris putus lehernya dan si kuntilanak. Dua anak kecil yang saling menggenggam tangan orang tua mereka. Yang menggenggam tangan si ibu adalah arwah anak kecil yang tadi. Sementara yang satunya aku belum berjumpa dengan arwahnya. Bahkan saat mereka muncul bersamaan di ruang tamu tadi pun tidak ada sosoknya. Kemana dia? Apa dia tidak menjadi arwah penasaran? Kepalaku terasa sangat berat begitu saja tanpa sebab. Pandanganku mengabur tiba-tiba. Rasa kantuk tidak tertahan muncul akhirnya. Ada apa ini? Sebelum mata menutup kurasakan tubuhku terjatuh ke lantai gudang yang dingin. Pagi sayang, ucap lembut seorang wanita anggun dengan riasan tipis di wajah. Tetapi terlihat begitu mempesona kepada seorang pria yang baru bangun dari tidurnya. Pagi sayang, balas si pria lembut dengan sebuah senyuman di bibirnya. Dia bangkit dari ranjang dan menghampiri si istri yang tengah menyiapkan baju kerjanya. Anak-anak sudah bangun? Tanyanya sambil memeluk si istri. Sudah, malam sudah mandi. Enggak kayak bapaknya. Goda si istri lantas tertawa. Suaminya pun ikut tertawa. Apa ini? Kenapa aku harus melihat ini? Mereka penghuni rumah ini. Apa aku sudah mati? Di mana ragaku? Tidak mungkin. Sarapan dulu, Pak, panggil si istri. Iya, Bu. Anak-anak, ayo sarapan dulu, balas si suami diiringi suara riang dua anak lelaki. Pak, nanti belikan mobil-mobilan ya, ucap anak lelaki yang paling tua, yang ku kenali sebagai arwah si anak kecil. Iya, nanti bapak belikan, tapi janji kalian tidak nakal di rumah, bantu ibu. Ye, kami janji, teriak girang kedua anak itu bersamaan. Tawa pecah di meja makan yang berada di ruang tengah, tepat di antara kamar-kamar yang ada. Ini seperti yang kudengar saat itu, saat aku terbangun di rumah mereka. Jadi seperti ini keadaannya. Tapi kenapa? Kenapa aku bisa melihat ini? Kenapa harus melihatnya? Tiba-tiba jantungku berpacu dengan cepatnya. Saya akan merasa ada bahaya yang akan muncul sebentar lagi di sini, di tengah kebahagiaan ini. Wah, lihatlah mereka. Bagaimana aku sanggup menjalankan tugas jika melihat hal seperti ini? Ucap pria asing yang entah muncul dari mana. Siapa kalian? Tanya si suami dengan wajah bingung. Si istri yang ketakutan melihat penampilan mereka melangkah mendekati anak-anaknya dan memeluk mereka. Kami? Siapa kita? Ucapnya lagi pura-pura bodoh lantas tertawa dengan dua pria lainnya. Jika kalian inginkan harta, ambillah, tapi jangan sakiti kami. Kami tidak akan melaporkan ke polisi. Si suami mendekat ke arah anak dan istrinya. Mereka saling tatap dan berbisik. Ketiga orang asing tersebut. Kami terima tawaranmu, tapi kami juga menginginkannya, ucapnya lantas menunjuk ke arah si istri. Tidak, jangan berani menyentuhnya sedikit pun. Mereka tertawa terbahak-bahak, membuat kedua anak lelaki itu menangis ketakutan. Apa ini? Apa mereka ingin aku mengetahui tragedi yang menimpa mereka? Ketiga pria berjalan mendekat ke meja makan. Di tangan mereka masing-masing tergenggam sebuah senjata tajam, golok di tangan kedua pria lainnya, dan pisau yang cukup panjang di tangan si pria yang berbicara dari awal. Sepertinya dialah pemimpinnya. Mau dengan cara kasar atau lembut? Si pemimpin itu wajahnya seperti sosok yang menenorku dan sosok yang membantai para polisi itu.
Apa memang dia? Dua pria lain menggulingkan kursi dan meja makan ke arah samping hingga menghantam dinding. Tidak ada lagi penghalang mereka untuk mendekati keluarga yang tengah terpojok. Menyingkir, ancam si pemimpin ke arah si suami. Tidak. Dia memeluk erat anak dan istrinya. Mereka tertawa. Si pemimpin memberi kode kepada anak buahnya untuk memisahkan si suami dari anak dan istrinya. Lepaskan! Ancam salah satu anak buahnya dengan mengacungkan golok ke arah leher si suami. Sementara pria satunya lagi mencoba memisahkan si istri dan anaknya dari si suami. Teriakan si istri tidak ingin dipisah membahana ke seisi rumah. Aku yakin harusnya terdengar oleh para tetangga, tetapi kemana mereka? Kenapa tidak ada yang menolong? Siapa saja, datanglah. Bapak, jangan bunuh bapak! Teriak anak lelaki yang paling kecil. Air matanya menetes membasahi wajahnya yang lugu. Terlihat rasa takut kehilangan yang teramat di matanya. Sementara si abang menangis tanpa mampu berkata. Entah kenapa hatiku terasa sakit melihatnya. Lepaskan tanganmu dan menjauh. Semua akan baik-baik saja jika kau menurut. Tidak akan, ucapnya tegas dan mencoba menggapai tangan si istri. Si pemimpin berjalan mendekati mereka dengan senyuman, memindahkan pisau ke tangan kiri dan mengambil golok di tangan anak buahnya. Tanpa basa-basi menebaskan golok ke arah leher si suami. Darah segar menyembur keluar dari batang leher yang nyaris putus. Tidak terdengar lagi teriakan perlawanan dari si suami. Yang terdengar hanya erangan kesakitan yang luar biasa dan teriakan histeris kedua anak dan istrinya. Tidak! Teriakku sekuat tenaga. Nafasku memburu, jantungku memompa dengan cepat. Apa yang barusan terjadi? Kau sudah sadar? Tanya arwah anak lelaki yang sudah berada di sampingku lagi. Aku menyeka keringat di wajahku. Sadar? Apa? Tadi itu cuma mimpi? Bukan. Yang kau lihat adalah kenangan terakhir keluarga di rumah ini. Keluarga kita. Kita? Apa aku salah dengar? Kau adalah adikku, Randy. Aku terduduk di lantai mendengarnya. Adik? Jangan bicara sembarangan. Aku punya keluargaku sendiri. Ayahku yang sekarang dia sembunyikan dan ibu yang berada di pulau seberang. Luapan emosi tidak dapat kutahan lagi. Sudah cukup dengan semua kegilaan yang terjadi sekarang. Jangan tambah dengan kegilaan lain yang tidak masuk akal. Kau salah. Dia bukan ayahmu. Dia adalah polisi yang menyelamatkanmu ketika kau bersembunyi di dalam kotak itu. Ditunjuknya kotak yang berada di sampingku. Tidak benar. Aku lahir dari rahim ibuku. Lalu pria itu ayahku. Raut sedihnya kembali muncul. Tetapi aku tidak peduli. Aku tidak akan tertipu oleh kebohongannya. Aku yakin dia punya rencana yang lain. Mungkin mereka tidak sebaik yang Habib duga. Aku bangkit berdiri. Minggir, aku ingin mencari ayahku. Randy. Suara lembut wanita lirih memanggilku. Aku membalikan badan mengikuti arah suara. Arwah wanita itu berdiri tepat di belakangku. Entah sejak kapan, raut sedih pun terlihat di wajahnya. Ibu mencintaimu, merindukanmu. Lama waktu berlalu, meski ibu bahagia melihatmu selamat dan tumbuh menjadi pria yang menawan. Tapi satu sisi ibu juga sedih karena terpisah lama dari buah hati ibu yang lainnya. Tangis terdengar darinya, walau tidak terlihat ada air mata yang keluar. Cukup, apa mau kalian? Apa yang coba kalian lakukan? Memengaruhiku, ingin mengacaukan pikiranku. Kalau itu mau kalian, hentikan. Aku tidak akan bisa dibodohi. Jaga bicaramu pada ibu, Randy. Bentak arwah anak kecil yang kini mengaku-ngaku sebagai abangku itu. Ibumu, bukan ibuku. Arwah wanita tersebut memudar, lantas menghilang bersama tangisan. Kau keterlaluan, Randy. Aku tertawa mendengar ucapannya. Lebih keterlaluan siapa? Di saat seperti ini, malah mempermainkanku. Tidak ada yang mempermainkanmu di sini, Randy. Teriaknya dengan suara mengerikan, matanya berubah jadi merah. Jari-jarinya mengeluarkan kuku panjang yang hampir menyentuh lantai. Seperti itulah seharusnya wujud kalian sebenarnya. Bunuh aku, bunuh jika itu yang kalian mau. Tantangku tanpa ragu. Aku lebih baik mati daripada dibodohi seperti ini. Dia menatapku nyalang, menggeram tidak karuan, tetapi terdengar tangisan juga. Apa-apaan ini? Mengapa sampai sebegitunya mereka mendramatisir? Cepat, bunuh aku. Abang tidak membunuh adiknya. Jika aku lakukan itu, percuma saja usahaku menyelamatkanmu dulu. Ucapnya lantas kembali ke wujud semula. Jika kau tidak percaya tidak mengapa, tetapi bukankah kota kecil itu
Itu hadiah dari ayah dan ibu saat ulang tahunmu yang kelima. Maaf, abang tidak sempat memberimu hadiah. Usai mengatakannya, dia pun menghilang begitu saja bagai uap. Ceh, abang. Aku tertawa mendengar kata itu darinya. Aku akan melanjutkan pencarian ayah dan Jupri. Sudah cukup waktu terbuang sia-sia karena mereka. Akan tetapi langkahku terhenti tepat sebelum keluar dari gudang. Kenapa? Kenapa rasa ingin tahuku sebesar ini? Apalagi yang mau aku buktikan? Ku yakin jika ocehan mereka hanyalah bualan. Keluarga, aku bahkan sama sekali tidak mengingat mereka. Tapi... Kau kenapa, Ren? Ibu menghampiriku yang sedang duduk termenung di tempat tidur, menatap hujan di luar rumah dari balik jendela kamar. Apa Randy benar, anak ibu? Tanyaku lantas menatapnya. Ibu menatap balik dengan lembut, terlihat sedikit gelisah, tetapi tetap tersenyum. Kenapa tanya seperti itu? Aku menghela nafas lalu menunduk. Teman-teman dengan bangga menunjukkan foto mereka saat balita bersama orang tua masing-masing, menceritakan kisahnya di depan kelas, tetapi Randy tidak punya satupun foto untuk dibanggakan. Ibu terdiam, lalu mengusap puncak kepalaku dengan lembut. Kenapa mereka melakukan itu di depan kelas? Tugas dari guru. Tugas? Kenapa tidak bilang sama ibu? Untuk apa? Kalau kamu bilang, ayah dan ibu bisa memberikanmu foto tentu saja. Memangnya ada? Tanyaku antusias. Ibu mengangguk, lantas memelukku yang kembali tersenyum. Hatiku pun lega mendengarnya, tetapi baru kusadari ucapan ibu saat itu ketika aku berumur 10 tahun hingga sekarang. Ibu tidak pernah menunjukkan foto tersebut. Apa memang aku bukan anak mereka? Sebuah pertanyaan yang belum terjawab itu yang membuatku mengurungkan niat untuk keluar dari tempat ini. Terngiang ucapan arwah yang mengaku abangku itu. Jika kau tidak percaya, tidak mengapa, tetapi bukanlah kota kecil itu. Itu hadiah dari ayah dan ibu saat ulang tahunmu yang kelima. Maaf, abang tidak sempat memberimu hadiah. Sepertinya tidak salah jika aku melihat isi kotak itu sebentar untuk membuktikan kebenarannya. Kembali kudekati kotak kayu itu sekali lagi, mengambil kotak kecil yang terdapat di dalamnya. Senyum tidak dapat kuelakkan saat melihat kotak kecil bergambar Winnie the Pooh di atasnya. Ucapku lantas tertawa. Aku tahu memang cara mengucapkannya dengan bahasa Indonesia seperti itu, tetapi rasanya bukan karena alasan itu aku memanggilnya begitu. Cepat-cepat kubuka kotak tersebut. Ini... Air mataku menetes, membasahi boneka Winnie the Pooh yang sedang memegang kendi madu berwarna coklat. Aku tidak mengingatnya, benar-benar tidak mengingatnya. Tetapi terlintas begitu saja nama panggilan kesayanganku kepada boneka beruang madu ini. Pooh. Apa benar mereka keluargaku? Kuletakkan kotak berisi Pooh ke lantai, mencoba mencari petunjuk lain di dalam kotak kayu ini. Kusorot dengan seksama setiap jengkalnya dan terhenti ketika melihat sebuah gambar dari pensil di dinding dalam kotak tepat di hadapanku. Gambar anak kecil tentang sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, abang dan adik dengan nama di atas kepala setiap gambarnya. Anton, nama si ayah, Diana nama si ibu, Randa nama si abang, dan Randy nama si adik. Aku jatuh berlutut. Jadi mereka benar-benar keluargaku. Tapi kenapa? Kenapa aku sama sekali tidak mengingatnya? Lalu kenapa ayah dan ibu berbohong? Kenapa? Kepalaku terasa berat lagi. Kali ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Apa aku akan kembali melihat kenangan mereka lagi? Bapak, bu, bapak, bu, bapak berdarah. Tolong bapak, bu. Teriak si adik kepada ibunya yang tenggelam dalam tangis. Si abang memeluk si adik erat. Dengan tangis dan air mata, dia berusaha menenangkan adiknya. Tenang Ren, bapak akan kita tolong setelah ini. Kita bawa bapak ke rumah sakit. Ketiga pria jahanam itu tertawa mendengarnya. Bapak kalian sudah mati, percuma dibawa ke rumah sakit, ucap si pemimpin bangsat itu. Sebentar lagi kalian pun akan menyusul. Tetapi sebelum itu, saksikan dulu bagaimana paman bercinta dengan ibu kalian. Tawa kemenangan keluar dari mulutnya yang kotor. Tidak, jangan sentuh aku, teriak si ibu sambil meronta-ronta. Kakinya menendang-nendang ke arah si pemimpin yang berusaha mendekatinya. Dia tidak bisa kabur, tidak bisa banyak melawan karena kedua tangannya dipegang oleh dua kacung si pemimpin itu. Dia tersenyum lebar. Lepaskan, aku tidak suka mendapatkan sesuatu dengan mudah. Aku menyukai tantangan. Anak buahnya pun melepaskan tangan si ibu, mengikuti perintahnya. Ibu,
Teriak si abang melihat ibunya merangkak menjauh ke arah kaki tangga. "Pergi, selamatkan dirimu dan juga Randy," ucap si ibu kepada anak tertuanya itu. Para pria itu tertawa. "Pikirkan saja dirimu dulu, baru anak-anakmu," ucap salah satu anak buahnya. "Suaranya, aku tidak asing mendengar suaranya. Siapa dia?" "Kau dengar, Benny saja bisa berpikir bijak. Kenapa kau tidak bisa?" Dia makin dekat ke arah si ibu yang sudah terpojok. "Benny, apa mungkin? Wajahnya berbeda, tetapi suaranya..." Si pemimpin melemparkan golok yang dia pakai untuk membunuh ke lantai, ke dekat tubuh si ayah yang sudah tidak bernyawa. Menyelipkan pisaunya ke pinggang belakang, lantas berlutut di hadapan si ibu yang terlihat sudah pasrah. "Aku mohon, jangan," pinta si ibu memelas, mengharap belas kasihan. Apa yang pria itu pikirkan? Dia benar-benar akan memperkosa si ibu di hadapan anak-anaknya. Dia manusia atau iblis? Si pemimpin mengendus tubuh si ibu, mulai dari telapak kaki naik ke betis, lalu ke arah paha. Lama berhenti di area sensitif si ibu dan kembali mengendus perut, dada, hingga akhirnya sampai di wajah si ibu yang ternista. Dia sepenuhnya sudah berada di atas tubuh si ibu. "Kau akan menyukainya, jadi pasrah saja." "Baiklah, aku akan memenuhi hasratmu, tapi aku mohon, jangan biarkan mereka melihatnya," ucap si ibu lirih. Tangannya mengelus lembut perut si bajingan itu. Kenapa dia melakukannya?" "Benny, Aden, tolong pastikan mereka tidak melihat apa yang akan kami lakukan," serunya dengan mata berbinar, lantas menelan liur, terlihat dari jakunya yang naik turun. Mereka serentak tertawa. "Siap, bos." Kedua pria itu membelakangi pemimpin mereka, menghalangi pandangan abang dan adik itu dari ibu mereka. "Jangan mengintip," seru pria bernama Benny. Kedua anak kecil tersebut hanya mampu menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih tepatnya tidak bisa melakukan apa-apa menghadap orang dewasa berarti binatang seperti mereka. "Jadi, mau cara halus atau kasar?" tanya si pemimpin kepada si ibu. Tangan si ibu terus menggerayangi pinggangnya, membuat si pemimpin larut dan memejamkan mata. "Bagaimana jika cara kasar?" "Akhirnya sifat aslimu muncul." Si pemimpin mendekatkan wajahnya perlahan ke arah wajah si ibu. Tetapi apa yang... Tawanya dan juga anak buahnya terhenti. Kedua anak buahnya yang heran dengan apa yang terjadi berbalik badan untuk melihat. "Bos, dada Anda, di dada Anda, pisau." "Benar, bos." Si pemimpin melihat ke arah dadanya dengan perlahan. Sebilah pisau menancap hingga gagangnya menyentuh dada. "Bagaimana kau mendapatkannya?" Dia meraba pisaunya yang dia letakkan di pinggang, tetapi tidak dia temui. "Kapan kau mengambilnya?" tanyanya lantas batuk darah usai berkata. "Saat kau mencoba menciumku dengan bibir kotormu, kini kau rasakan." Si pemimpin tertawa kecil, tidak percaya si ibu bisa nekat melakukannya. "Habisi mereka," perintah si pemimpin yang tengah murka, lantas menunjuk abang dan adik itu. "Lari, selamatkan diri kalian." Dari perintah yang disampaikan, kupastikan yang terdengar di telinga abang dan adik itu hanya jeritan tertahan ibu. Kedua anak itu melihat pisau di dada si perempuan sudah berpindah ke perut si ibu. "Apa ini? Dadaku sakit sekali. Si ibu yang ditusuk, kenapa aku yang merasakannya?" Ibu, jangan mati, Bu." Rasa sakit ini membuatku menyerah dan mengakui bahwa mereka memang keluargaku. "Maafkan Randy, Bu. Maafkan Randy, Pak. Maafkan Randy, Bang. Mohon, maafkan Randy kembali. Muncullah kembali." Bahkan dengan permohonan maaf di tanganku, aku merasa belum cukup untuk dimaafkan oleh mereka. Mereka mati demi melindungi diriku, tetapi aku tidak mengakui mereka sebagai keluarga. "Maaf," ucapku sambil bersujud. "Bagaimana bisa aku melupakan kalian?" "Kenapa kau menangis? Kau sudah ingat semuanya sekarang?" tanyanya dengan nada mencemooh yang menggema dalam ruangan. Belum selesai dukaku, ancaman itu sudah kembali membayangi. "Kenapa kau tega membunuh mereka?" "Kenapa? Jujur aku tidak ingin membunuh ibumu, tetapi dia sudah berani menikam dadaku. Kalau ayahmu, aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku yang berkuasa saat itu, bukan dia." Tawanya terdengar sangat mengerikan. Tubuhku bergetar, keringat dingin mengucur begitu saja. Bagaimana bisa aku menghadapinya jika Habib saja tidak mampu? Rasa takut tiba-tiba menjalar di dada. "Wajahmu mengingatkan kejadian lalu. Aku senang kembali melihatnya."
Sosoknya mewujud di depan pintu gudang, seakan menghalangiku untuk melarikan diri. Tapi kali ini kau tidak akan selamat seperti dulu. Wujudnya berubah menjadi seperti sosok yang kulihat saat di rumah sakit. Sosok makhluk berbulu hitam, tinggi, mata merah, taring panjang di mulutnya, serta lidah menjuntai hingga lantai, juga cakar di tangannya yang terlihat seperti pisau yang bersusun. Seketika tubuhku keluh melihatnya. Apa yang harus aku lakukan? Mati kau! Teriaknya lantas melompat ke arahku dengan tangan yang siap mencabik-cabik tubuhku. Cakarnya terhenti, hanya berjarak 1 senti dari wajahku. Sesosok arwah muncul dan menahan serangan tersebut dengan tangannya. Sosok yang kupikir selama ini jahat dan menakutkan. Sosok yang mengusirku keluar dari rumah ini. Kini aku mengerti kenapa dia melakukannya. Meski sudah tiada, dia selalu ingin melindungi anak tercintanya, aku. Bapak, maafkan Randy, Pak. Seharusnya Bapak yang meminta maaf karena Bapak tidak bisa melindungi kalian, ucapnya dengan suara sedikit parau. Mengharukan, sungguh mengharukan, ucap sosok hitam tersebut setelah melompat ke belakang kembali, menjauh dari kami. Aku ingin menangis, tapi sayangnya aku tidak punya air mata, apalagi hati. Dari dulu, sebelum kau mati, kau memang tidak punya hati, ucap Bapak lirih. Benar juga, aku memang tidak punya yang namanya hati. Pergilah, Bapak akan menahannya di sini. Kemana, Pak? Selamatkan mereka, orang-orang yang kamu sayang. Aku hampir lupa dengan tujuanku. Semua yang terjadi cukup membuat pikiranku kacau. Tapi kemana? Ikuti Randa, abangmu. Dia akan menuntunmu ke sebuah gerbang gaib. Gerbang gaib? Ya, ayah angkat dan sahabatmu berada di alam kami. Mereka meringkuk dan menunggu untuk diselamatkan. Pantas saja mereka tidak ditemukan saat polisi menggeledah seisi rumah. Ternyata mereka di alam yang berbeda. Brak! Sebelum sempat aku bertanya, sosok Bapak sudah terlempar menghantam barang-barang di lantai karena kibasan tangan sosok hitam itu. Kau pikir bisa semudah itu pergi dariku? Dia mencekik leherku dengan tangan kanannya, mengangkat tubuhku begitu saja, seperti tidak ada apa-apanya. Sakit? Tanyanya dengan seringnya mengerikan di wajahku. Kau belum merasakan sakit yang kualami karena tusukan ibumu. Aku tidak mampu menjawab, bahkan untuk bersuara. Kakiku menendang-nendang ke segala arah, tetapi tidak mengenainya sama sekali. Dadaku sesak, jantung berdetak hebat, paru-paruku terasa terbakar, kepala terasa berat. Tidak ada jalan udara agar aku bisa bernafas. Ini saatnya, ya, ini sudah saatnya. Aku pasrah, menghentikan usaha sia-sia yang kulakukan. Ini akhirnya cepat atau lama. Manusia memang akan menemui ajalnya. Rasa dingin perlahan mulai merambat dari arah kakiku, terus mendaki memberi sensasi ngeri. Randy! Terdengar suara arwah abangku Randa, memanggil sebelum mataku tertutup. Geram makhluk itu lantas melepaskan tangannya dari leherku begitu saja. Tubuhku terjatuh menghantam lantai dengan cukup keras, yang mau tidak mau membuatku menggeliat kesakitan. Apa yang terjadi? Dia kesakitan dan melepasku. Bang Randa terlihat tengah memainkan sesuatu di dada makhluk tersebut. Pisau? Apa pisau yang ditancapkan oleh ibu? Itu kelemahannya. Kurang ajar kau bocah sialan. Dia berhasil melepaskan diri dari Bang Randa dan mengempaskan Bang Randa ke dinding hingga lenyap. Jadi, dia masih bisa merasakan sakit. Kuraba leherku, meski hanya arwah tetapi cengkeramannya terasa nyata membekas. Bapak, Bang Randa, panggilku, berharap mereka baik-baik saja, tetapi tidak ada jawaban. Miris bukan? Mereka yang kau panggil keluarga bahkan tidak bisa melindungimu lebih lama. Dia melangkah mendekatiku sekali lagi, membawa teror yang sama untuk kesekian kali. Kali ini tidak ada lagi yang akan menolongmu. Kau melupakanku, orang yang berhasil membunuhmu, ucap ibu yang sudah berdiri di depan pintu gudang. Ibu? Panggilku dengan sisa tenaga. Kau bisa apa? Suami dan anakmu saja tidak bisa menghalangiku. Bukan aku yang menghadapimu, aku hanya mengarahkan dia yang bisa melenyapkanmu, seru ibu yang mampu membuatnya terdiam. Dia, siapa? Ada orang lain yang mampu menghadapinya. Sosok hitam melangkah mundur, menjauh dari arah pintu. Tidak mungkin, aku sudah menjebaknya di alam gaib. Bagaimana caranya keluar? Apakah kalian yang membimbingnya?
Ibu menertawakan sosok si hitam yang terlihat panik. "Assalamualaikum," ucap sosok yang sudah ku kenal. Aku bangkit berdiri setelah mengumpulkan cukup tenaga. "Habib, maaf, saya sedikit lama untuk kembali. Perjalanan dari alam mereka ke alam kita cukup memakan waktu dan tenaga." Jadi Habib memang dari sana. Jika benar, harusnya Habib sudah membawa mereka kembali. "Ayah, Jupri," tanyaku penuh harap. Habib menatapku lama. "Maaf, tapi itu adalah kewajiban yang harus kamu tuntaskan. Jika saya yang mencari mereka di sana, kamu bisa saja sudah meregang nyawa tadi." Walau sedikit kecewa, tetapi aku memahami maksudnya. "Di mana Malak? Apa dia baik-baik saja?" tanyaku yang baru menyadari sosok berharga lainnya untukku itu tidak ada di tempat ini. Habib tersenyum. "Dia baik-baik saja. Sekarang, pergilah, ikuti ibumu menuju gerbang gaib." "Gerbang gaib? Aku akan masuk ke alam mereka. Apa aku mampu?" "Jangan takut, saya akan menuntunmu dari alam sini setelah membereskannya." Mendengar ucapannya membuat hatiku yang semula ragu menjadi berani dan penuh tekad. Aku menyesal sempat meragukannya, berpikir dia tidak mampu melawan sosok si hitam itu yang kini terdiam hanya mendengarkan percakapan kami. "Baiklah," seruku tanpa ragu. "Tidak akan aku biarkan." Sosok si hitam kembali mencoba menyerangku, tetapi langkahnya melamban sebelum akhirnya terhenti. Lafalan doa dari mulut Habib lah yang membuatnya begitu. "Hadapi aku," teriak Habib padanya. Hanya tawa yang mampu dia keluarkan dari mulut busuknya. Aku berlari ke arah pintu. "Berhati-hatilah, karena di sana banyak makhluk seperti dia. Perkuat imanmu. Jika sedikit saja mereka mencium aroma ketakutan, kamu menjadi makanan bagi mereka." "Baik, Bib." Meski terdengar mengerikan, tetapi aku tidak akan mundur lagi demi ayah dan Jupri. Ibu tersenyum kepadaku. "Ibu yakin kamu bisa. Maaf, ibu tidak bisa menemani karena kamu tahu sendiri, sahabatmu itu ketakutan setengah mati menatap ibu." "Baik Bu, Randy mengerti." "Aku akan secepatnya mengejarmu setelah menghabisi tua bangka ini," ucap sosok si hitam penuh ancaman. Aku berlari mengikuti ibu yang menuntunku ke arah belakang rumah, menuju gerbang gaib yang menjadi penghubung dua alam. "Tunggu aku ayah, Jupri, tunggulah sebentar lagi." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.